Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya para pejuang NIP calon ASN 2020? Amin ya, amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, dalam video ini saya ingin menyampaikan tentang panduan terbaru ya terkait jadwal SKB tahun 2020. Beberapa hari yang lalu sudah di launching terkait masalah informasi SKB bahwa untuk tahun 2020 ini SKB diselenggarakan tanggal 1 September sampai 12 Oktober. Nah, ada hal yang baru terkait masalah pemilihan lokasi ujian. Yang sebelumnya itu panitia sudah menyiapkan lokasi untuk tes dan peserta tinggal mengikuti lokasi ujian yang sudah ditentukan. Nah, sekarang peserta boleh memilih lokasi ujian sesuai dengan domisili tempat tinggal atau tempat dia bekerja. Nah, seperti apa penjelasan lengkapnya? Yuk kita lihat Baik, teman-teman para pejuang NIP, ini adalah panduan terbaru untuk tes SKB tahun 2020 terkait pemilihan lokasi tes SKB. Untuk pemilih lokasi tes SKB, maka peserta dapat masuk ke menu resume pendaftaran. Seperti biasa ya, login dulu di link SSCN untuk bisa nanti masuk ke menu resume pendaftaran. Nah, tanggal pemilihan lokasi SKB ini dibagi menjadi dua. Yang pertama itu tanggal 1 sampai tanggal 7 Agustus sampai jam 23.59 atau terakhir pukul 00.00. Ini peserta dapat mengubah pilihan lokasi ujian sebanyak 3 kali. Nah, jadi teman-teman kalau memilih lokasi ujian di tanggal 1 sampai tanggal 7, pekan pertama Agustus, ini bisa mengubah lokasi ujian maksimal 3 kali. Nah, namun kalau sudah tanggal 8 Agustus, maka peserta hanya dapat memilih satu lokasi ujian tes SKB. Jadi tidak bisa memilih lokasi yang lain ya kalau misalnya ada perubahan. Jadi kalau teman-teman tanggal 8 nih baru memilih lokasi, itu tidak ada kesempatan yang kedua dan ketiga kali kalau ingin memilih lokasi tes yang lain. Intinya tidak bisa dirubah kalau sudah tanggal 8 Agustus. Nah, sedangkan kalau dari tanggal 1 sampai tanggal 7 itu sampai bisa 3 kali untuk merubah tes lokasi ujian. Maka dari itu jangan sampai print plan atau salah pilih. Dari sekarang persiapkan betul lokasi ujian, apakah di kota tempat tinggal atau di kota formasi yang dia pilih. Misalnya seorang tinggal di kota Bandung, formasi yang dia pilih adalah di kota Tangerang. Nah, maka dia bisa memilih tempat lokasi tes SKB itu di kota Bandung. Nah, nanti tinggal di set saja untuk pemilihan kotanya, tempat lokasi dan sejenisnya. Nah, memilih lokasi tes mulai tanggal 1 Agustus 2020 sampai tanggal 7 Agustus. Ini diperjelas lagi di sini, jika peserta tes dinyatakan lulus SKD, maka peserta dapat memilih informasi lebih lanjut terkait pengumuman instansi masing-masing dengan memilih tombol. Kemudian, peserta tes dapat mengisi lokasi domisili berdasarkan lokasi keberadaan saat ini, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Jadi teman-teman yang berada di luar negeri juga sudah disiapkan tempat tes di sana oleh panitia. Jadi bisa memilih tempat lokasi sesuai dengan tempat tinggalnya atau tempat bekerjanya. Jika memilih dalam negeri, maka pada isian provinsi, peserta dapat memilih provinsi sesuai dengan lokasi menetap saat ini. Jadi tempat tinggal saat ini di mana, itu nanti tinggal diklik ya, pilih lokasi mana untuk provinsinya, kemudian kabupatennya di mana, dan sampai pengisian titik lokasi tes SKB sudah disediakan nanti di link SSCN tersebut, nanti tinggal dipilih saja. Jadi misalnya di sini dicontohkan, bisa dipilih provinsi Aceh atau Bali atau Banten dan sejenisnya. Nanti kabupatennya menyesuaikan dengan provinsi tersebut. Setelah memilih lokasi tes SKB dan sudah yakin, maka peserta dapat memilih tombol untuk simpan. Namun jika terdapat kekeliruan nih dalam memilih lokasi tes dan kondisi sudah disimpan, maka peserta dapat mengubah titik lokasi sebanyak 2 kali ya. Tapi ingat nih, hanya dari tanggal 1 sampai tanggal 7 Agustus untuk bisa memilih lokasi yang lain atau mau merubah yang jelas itu terakhir tanggal 7 Agustus pukul 23.59. Nah, bagaimana untuk tanggal 8? Jika peserta tes memilih lokasi tes mulai tanggal 8 Agustus, maka peserta hanya mendapatkan kesempatan 1 kali saja ya. Oke, sekali untuk memilih lokasi tes dengan mengisi lokasi domisili,
provinsi, kabupaten, dan titik lokasi tes SKB. Kemudian klik untuk menyimpan data yang sudah dipilih. Setelah tanggal 8, teman-teman sudah tidak bisa memilih lokasi. Maka dari itu, kesempatan terakhir adalah tanggal 8. Ya. Nah, setelah di tanggal 8 ini sudah mengisi nama provinsinya, kabupaten atau kota, kemudian titik lokasi tes SKB, dan sudah disimpan. Nanti di tanggal 8 juga itu sudah bisa mencetak kartu peserta ujian. Peserta tes dapat mencetak kartu ujian mulai tanggal 8 Agustus tahun 2020. Untuk melakukan cetak kartu ujian, maka peserta dapat memilih tombol cetak kartu peserta ujian. Seperti waktu dulu persiapan buat SKD ya. Teknisnya tidak jauh beda seperti itu. Nah, ini adalah tampilan kartu peserta ujian SKB yang nanti bisa langsung di print seperti biasa, dan seperti kartu SKD itu satu lembar bisa ada dua lembar kartu ujian ya. Yang paling atas ini untuk kartu peserta ujian SKB, dan yang paling bawah ini untuk nanti panitia, diserahkan kepada panitia ketika tes SKB. Jadi tampilannya nggak jauh beda dengan tampilan kartu peserta ujian SKD yang dilaksanakan awal tahun 2020 kemarin. Nah, inilah teman-teman petunjuk teknis untuk pemilihan lokasi tes SKB nanti di tanggal awal Agustus ya, tanggal 1 sampai tanggal 7 dan tanggal 8. Ingat, jangan sampai lupa bahwa kalau memilih tes lokasi tes itu bisa merubah sebanyak 2 kali. Jadi yang pertama misalnya salah, yang kedua pengen dirubah, dan terakhir yang ketiga kalinya itu masih bisa. Yang penting sebelum tanggal 8. Nah, kalau sudah tanggal 8 itu hanya dibolehkan 1 kali saja untuk merubahnya. Baik, begitu saja mungkin teman-teman informasi terkait masalah pemilihan lokasi tes di persiapan SKB tahun 2020. Jangan lupa untuk berusaha selalu, dan untuk ujian ini dimaksimalkan belajarnya, karena menjelang SKB tidak lama waktu yang tersedia, hanya sebulan ya, dari tanggal 1 Agustus dan kemudian tanggal 1 September itu sudah mulai tes SKB. Maka dari itu semoga di tahun ini teman-teman pejuang NIP, pejuang ASN mendapatkan berkah dengan usaha yang maksimal, dan diberikan oleh Allah kemampuan untuk mengerjakan soal dengan baik, dan akhirnya bisa lolos tes SKB dan mendapatkan NIP di bulan November tahun 2020. Baik, terima kasih untuk menonton video ini. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe agar mendapatkan informasi-informasi yang menarik lainnya terkait masalah karir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.